Secara umum, ada tiga jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum kita belajar tentang perpindahan kalor, jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut juga dengan konduksi. Nah, bagaimanakah proses perpindahan kalor secara konduksi itu? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Sebatang logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, sedang ujung yang lain kita pegang, maka akan terasa panas karena kalor berpindah dari ujung yang dipanaskan ke ujung yang kita pegang. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi karena partikel pada ujung yang dipanaskan bergetar lebih cepat sehingga dapat menabrak partikel di depannya dan memberikan energi sebagian. Akibatnya, partikel yang tertabrak bergetar lebih cepat dan menabrak partikel di depannya lagi. Kejadian ini terus-menerus terjadi selama zat padat tersebut dipanaskan. Berdasarkan daya hantar panas, zat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah zat yang sukar menghantarkan panas. Bahan-bahan yang termasuk konduktor seperti besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan bahan-bahan yang termasuk isolator adalah udara, air, plastik, ebonit, kayu, dan karet. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air yang dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut juga dengan konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat ini disebut juga dengan konveksi atau aliran. Selain perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair, ternyata konveksi juga dapat terjadi pada gas atau udara. Peristiwa konveksi kalor melalui penghantar gas sama dengan konveksi kalor melalui penghantar air. Kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip terjadinya angin darat dan juga angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari dan berhembus dari darat ke laut. Hal ini terjadi karena pada malam hari udara di atas laut lebih panas daripada udara di atas darat, sehingga udara di atas laut naik diganti dengan udara di atas darat. Maka terjadilah aliran udara dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan oleh para nelayan menuju ke laut untuk menangkap ikan. Angin laut terjadi pada siang hari
dan berhembus dari laut ke darat. Hal ini terjadi karena pada siang hari udara di atas darat lebih panas daripada udara di atas laut, sehingga udara di atas darat naik digantikan dengan udara di atas laut. Maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke darat atau ke pantai setelah mereka menangkap ikan. Pemanfaatan konveksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada sistem pendinginan mobil atau radiator, kemudian pada pembuatan cerobong asap, dan juga pada lemari es. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi, panas api unggun sampai pada orang yang berdiam di sekitarnya. Lalu, bagaimanakah energi kalor matahari sampai ke bumi? Telah kita ketahui bahwa antara matahari dengan bumi berupa ruang hampa udara, sehingga kalor dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium disebut juga dengan radiasi atau hantaran. Contoh perpindahan kalor secara radiasi, misalnya pada waktu kita mengadakan kegiatan perkemahan di malam hari yang dingin, sering menyalakan api unggun. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena ada perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Walaupun di sekitar kita terdapat udara yang dapat memindahkan kalor secara konveksi, tetapi udara merupakan penghantar kalor yang buruk. Jika antara api unggun dan kita diletakkan sebuah penyekat, ternyata hangatnya api unggun tidak dapat kita rasakan lagi. Hal ini berarti tidak ada kalor yang sampai ke tubuh kita karena terhalang penyekat tersebut. Dari peristiwa api unggun dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa radiasi, kalor berpindah dalam bentuk cahaya karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa, maka kalor pun dapat merambat dalam ruang hampa. Radiasi kalor dapat dihalangi dengan cara memberikan penutup atau penyekat yang dapat menghalangi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahayanya. Kalor berpindah dari matahari ke bumi melalui ruang hampa karena tidak ada zat perantara. Perpindahan kalor tersebut tidak mungkin secara konduksi atau secara konveksi.